di luar kandungan. Nah, Mama kasih tahu lagi ya. Jadi seharusnya hasil dari perkawinan itu yang berupa embrio itu nancepnya di rahim. Tapi nggak tahu kemana mereka berdua ini ya, embrio ini kok dia nancepnya di saluran rahim. Apakah itu tuba falopi ataukah dia di ovarium. Nah, kalau dia ternyata nempelnya di saluran rahim, tentu itu bukan tempat yang benar untuk dia tumbuh. Akibatnya pada saat tumbuh lebih kurang 12 mingguan ya bisa ruptur ataupun patah area itu, karena ini bukan area yang cocok untuk bercocok tanam. Ya ibarat kita bercocok tanam, kita bertanam padi, maka semaikanlah bibit itu di tempat yang tepat. Kalau enggak tempat yang tepat bisa terjadi problem. Nah, jadi kalau dia ternyata mamanya kram pada saat hamil muda itu adalah hamil di trimester pertama dan trimester kedua awal ya. Perut kram, tambah lagi ada flek, udah ada flek, sakit pula lagi pinggul, tambah lagi bisa juga ngerasa kayak shock dia, kayak kayak gamang gitu ya, kayak mau pingsan. Nah gitu, itu kita khawatirkan, kita curigai adanya kehamilan di luar kandungan. Mama nggak usah bingung ya, pergi saja ke ibu bidan ataupun ke dokter kandungan. Nah, jadi Mak, kontraksi ataupun yang sering kita rasain kayak kaku atau kram pada perut pada saat hamil itu sebenarnya wajar, karena itu tadi, karena rahim akan bertumbuh. Ditambah lagi adalah kontraksi Braxton Hicks. Ini adalah kontraksi palsu, kontraksi yang akan mengiringi mama selama kehamilan. Nah, tanda khas dari kontraksi Braxton Hicks, kalau kita pegang dia akan kaku, perut ini akan kaku, dia ya akan keras gitu. Nah, selama tidak ada keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Nande, Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Mak dan Ibu Sejati Indonesia. Kali ini Mama Nande mau cerita, mau share informasi tentang kram pada saat hamil muda ataupun kontraksi pada saat kehamilan. Nah, jadi informasi ini penting sekali buat Mama. Jadi kalau misalnya Mama rasa info ini penting, boleh share lah ke teman-teman Mama, boleh ke saudara, family, dan lain-lain sebagainya yang butuh informasi ini. Dan kalau Mama rasa ini penting, ya jangan lupa follow YouTube, Instagram, dan juga media sosial Sekolah Mak lainnya ya. Nah, banyak mama yang nanya, Mak, kontraksi itu apa sih? Nah, kontraksi rahim itu kenapa bisa terjadi di awal-awal kehamilan? Nah, jadi kontraksi rahim itu adalah kondisi yang mana perut kita itu rasanya kayak kram, kenceng, tuh kayak kalau misalnya untuk mama-mama yang sering ngerasain apa sih namanya? Nyeri pada saat mau menstruasi. Nah, itu rasanya itu kram gitu, kaku gitu perutnya. Tetapi pada saat kehamilan kondisi ini sebenarnya normal. Ada namanya kontraksi Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Kontraksi Braxton Hicks ini karena yang menemukan si Braxton namanya Braxton Hicks ya. Jadi
Ini terjadi mulai dari usia kehamilan 7 minggu sebenarnya. Tetapi pada usia kehamilan 7 minggu itu karena rahim masih kecil, kadang-kadang kita nggak ngerasa kok kayak perutnya itu kontraksi, nggak ngerasa. Nah, tapi nanti terasa sekali itu di usia kehamilan trimester ketiga. Itu nanti kita akan bicarain yang namanya kontraksi asli dan juga kontraksi palsu. Nah, pada awal-awal kehamilan, kenapa perut sering kram ataupun sering kontraksi? Itu penyebabnya yang pertama karena perubahan hormon. Jadi pada saat hamil, hormon yang paling banyak diproduksi itu adalah hormon progesteron. Sebenarnya hormon progesteron itu bagus, dia membuat rahim jadi lebih rileks, jadi lebih santai gitu. Tapi kelemahannya juga ada. Jadi si progesteron ini membuat kerja dari saluran pencernaan jadi lebih lambat. Jadi makanan yang dimakan sama mama hamil itu diprosesnya, di metabolismenya di dalam saluran pencernaan itu jadi lebih lambat. Akibatnya sering terjadi sembelit pada ibu hamil. Nah, itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, kenapa kram sering terjadi? Nah, kalau sering terjadi sembelit, ini masih ngulang lagi ya. Kalau sering terjadi sembelit, akibatnya perutnya kan jadi kontraksi. Makanya mama hamil harus sering banyak minum. Minum lebih kurang 4 sampai 5 liter satu hari. Selain untuk kebutuhan cairan tubuhnya, karena tubuh mama hamil itu 70% adalah air. Nah, pada saat hamil, si bayi berada di dalam air ketuban. Dan si bayinya sendiri 70% tubuhnya juga terdiri dari air. Jadi betul-betul mama hamil harus cukup rehidrasinya, cukup cairan. Nah, kalau cukup cairan, yang tadi yang ada sembelit ya, itu ibaratnya cairan itu akan mendorong kotoran-kotoran yang ada atau sisa dari proses pencernaan itu akan didorong oleh cairan tadi sehingga cepat keluar dari usus besar. Jadi BAB mama hamil itu jadi lebih lancar ya. Nah, yang kedua, kenapa perut mama hamil bisa kram ataupun kontraksi? Karena rahim semakin bertumbuh, Mak. Kalau ini mama kasih contoh ya, Nah, rahim pada saat mama belum hamil, dia besarnya lebih kurang sebesar telur ayam. Nah, kadang-kadang nggak bisa diraba. Kita nggak bisa ngeraba mana sih sebenarnya rahimnya, mana sih puncak rahimnya. Tapi pada saat hamil, tentu rahim itu akan bertumbuh ke atas. Dari yang beratnya lebih kurang 30 gram sampai beratnya 1000 gram. Berat rahim mama hamil itu lebih kurang 1000 gram atau 1 kilo ya, naik dia ke atas. Nah, tentu proses tumbuhnya rahim itu ada akibat, ibaratnya rahim itu jadi diregangkan ke atas, tetapi dia butuh waktu lebih kurang selama proses kehamilan ya. Nah, jadi tentu di dalam proses tumbuhnya rahim itu akan kita sering rasain cenat-cenut, rahim jadi kayak kontraksi, jadi kayak kram, kayak kaku. Nah, itu akibat proses tumbuhnya atau pertumbuhan rahim, pembesaran ukuran rahim. Nah, kemudian yang ketiga, nih yang sering kontraksi ataupun kram di awal-awal kehamilan ya. Kalau dia di trimester ketiga, itu biasanya karena persiapan rahim untuk proses persalinan. Jadi dari kontraksi palsu yang mempersiapkan diri untuk kontraksi pada saat persalinan. Nah, yang ketiga, ini penyebab kramnya itu adalah karena peregangan ligamen. Jadi si rahim itu ini
ibaratnya tulang panggul si rahimnya ini. Rahimnya ini nggak berdiri sendiri, Mak. Jadi kalau dia berdiri sendiri, tentu nanti kalau rahimnya besar, udah isinya air, terus rahimnya besar, di dalamnya ada janin, tentu dia nggak kokoh ya, goyang. Gimana rasanya kalau si rahim tuh goyang, itu ribet. Nah, si rahim ini ada yang menopang ya. Jadi si rahim ini yang menopang adalah ligamen. Ligamen itu sebenarnya jaringan ikat yang ada melapisi sendi. Ya, sendi itu adalah tulang yang menghubungkan dari dua tulang. Jadi diikat sama ligamen. Nah, sebenarnya pada saat sebelum hamil dia mengikat ligamennya itu ikatannya kokoh gitu. Nah, pada saat rahim jadi membesar, si ligamen itu juga akan menopang sampai ke atas. Nah, ada broad ligamen, ada round ligamen, ada terus sakral ligamen ya. Nah, dia akibatnya si ligamen ini memiliki peregangan yang kuat ya, yang terlalu teregang itu biasanya menimbulkan nyeri di bagian pinggul, bagian bawah biasanya. Nah, jadi peregangan ligamen ini yang sering menyebabkan kontraksi, itu yang sering terjadi. Nah, ataupun kram. Kalau misalnya kram ataupun kontraksi terjadi di awal-awal kehamilan, yang perlu diwaspadai yang pertama adalah keguguran. Kalau dia misalnya kramnya itu terjadi terus-menerus, waktunya, intensitasnya rapet, ditambah lagi keluar flek ataupun darah. Nah, ini bisa dikhawatirkan atau dicurigai keguguran yang mengancam, namanya abortus imminens ya. Kalau ada flek, mama nggak usah lagi pikir-pikir, nggak usah lagi galau-galau, pergi aja mak ke bidan ataupun ke dokter kandungan ya. Nah, ada lagi kram yang harus mama waspadai di awal-awal kehamilan ya. Di awal kehamilan yaitu kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di luar kandungan. Nah, mama kasih tahu lagi ya. Jadi seharusnya hasil dari perkawinan itu yang berupa embrio itu nancepnya di rahim. Tapi nggak tahu kemana mereka berdua ini ya, si embrio ini kok dia nancepnya di saluran rahim. Apakah itu tuba fallopi ataukah dia di ovarium? Nah, kalau dia ternyata nempelnya di saluran rahim, tentu itu bukan tempat yang benar untuk dia tumbuh. Akibatnya pada saat tumbuh lebih kurang 12 mingguan ya, bisa ruptur ataupun patah area itu, karena ini bukan area yang cocok untuk bercocok tanam. Ya, ibarat kita bercocok tanam, kita bertanam padi, maka semaikanlah bibit itu di tempat yang tepat. Kalau enggak tempat yang tepat, bisa terjadi problem. Nah, jadi kalau dia ternyata mamanya kram pada saat hamil muda itu adalah hamil di trimester pertama dan trimester kedua awal ya. Perut kram, tambah lagi ada flek. Udah ada flek, sakit pula lagi pinggul. Tambah lagi bisa juga ngerasa kayak shock dia, kayak kayak gamang gitu ya, kayak mau pingsan. Nah, gitu, itu kita khawatirkan, kita curigai adanya kehamilan di luar kandungan. Mama nggak usah bingung ya, pergi saja ke ibu bidan ataupun ke dokter kandungan. Nah, jadi mak, kontraksi ataupun yang sering kita rasain kayak kaku atau kram pada perut pada saat hamil itu sebenarnya wajar, karena itu tadi, karena rahim akan bertumbuh. Ditambah lagi adalah kontraksi
Braxton Hicks. Ini adalah kontraksi palsu, kontraksi yang akan mengiringi mama selama kehamilan. Nah, tanda khas dari kontraksi Braxton Hicks, kalau kita pegang dia akan kaku, perut ini akan kaku, dia ya akan keras gitu. Nah, selama tidak ada keluar flek ataupun darah dan intensitas kontraksinya tidak rapet, durasinya tidak lama, dan bayinya juga nyaman, berarti masih aman. Nah, kalau misalnya mama ngalamin kayak kram, kayak kontraksi di perut, apa yang bisa aku lakukan? Yang pertama tadi minum yang cukup, ya, cairannya harus cukup. Yang kedua, boleh makan, boleh makan, ya terserah ya apa yang diinginkan, tapi jangan pula lah makan durian, makan nanas, makinlah mama kontraksi makan cabai yang banyak, jangan ya. Terus yang berikutnya, mama bolehlah mandi air hangat. Jadi mandi air hangat itu membuat otot-otot tubuh kita itu jadi lebih rileks, jadi lebih lentur, lebih nyaman, bisa dengerin musik. Nah, kalau misalnya kram tiba-tiba berubah posisi, terus kramnya berubah atau tidak jadi kram lagi, berarti itu adalah kontraksi palsu. Jadi pada saat kita mengalami kontraksi, mengalami kaku, kita berubah posisi dari tadi duduk terus jadi baring, ternyata berubah ya, tidak mengalami kram atau kontraksi lagi, berarti itu adalah kontraksi palsu. Jadi kalau misalnya mama mengalami kram ataupun kontraksi, rubah posisi ke posisi yang lebih nyaman ya. Jadi biasanya posisinya lebih nyaman itu ya posisinya baringan ya. Nah, kemudian janganlah lupa mama untuk melakukan pernapasan. Jadi pada saat perut kita kontraksi ataupun kram, kita tarik nafas yang panjang. Tarik nafas 5 hitungan. Buang nafas 7 hitungan. Tarik nafas lagi 5 hitungan. Buang nafas 9 hitungan. Jadi semakin lama buang nafasnya, semakin bagus. Jadi ibarat balon, tarik nafas memanjang, buang nafas menyempit. Tarik nafas, rahim memanjang, buang nafas. Ya mak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti mama akan share lagi informasi yang penting untuk mama-mama tercinta, supaya membantulah mama-mama yang lagi hamil, yang mau melahirkan. Janganlah galau-galau kali mak. Tadi ada pula mak pertanyaan, mak kalau biasanya katanya anak laki-laki lahirnya 11 bulan, mama siapalah tadi namanya ya. Dari mana lah kau dapat informasi itu mak? Sekarang banyak kali lah mak beredar informasi-informasi yang gak jelas-jelas gitu. Dan herannya mama percaya pula mama hamil ini, gak ngerti lah mama ya. Makanya carilah informasi pada tempat-tempat yang benar, yang tepat ya, supaya kau gak galau. Oke mak, thank you very much, sampai jumpa, bye bye, assalamualaikum.